Nah, oke, di tema 8 ini keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, subtema 1 aturan keselamatan di rumah nih. Di bahasa Indonesia teman-teman ada aturan keselamatan di rumah, ke kamar mandi, terus teman-teman untuk apa? Cara menggunakan pisau, benda tajam dan sebagainya ya. Itu untuk keselamatan di rumah. Loh, kok memang di rumah ada bisa buat kecelakaan? Bisa teman-teman, kebakaran itu juga kecelakaan di rumah. Jadi harus di rumah itu juga kita harus mempunyai aturan keselamatan di rumah. Misalnya menggunakan pisau bunda tanpa izin. Kembali lagi nih, ntar ya teman-teman, share lagi. Menggunakan pisau bunda tanpa izin itu juga nanti bisa membahayakan keselamatan teman-teman. Nah, oke. Beberapa contoh sikap menghargai keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, untuk PPKN-nya kita akan mempelajari contoh sikap menghargai. Yang pertama yaitu menghormati dan mendengarkan orang tua. Yang kedua, senang berbagi. Yang ketiga, membantu ayah dan bunda di rumah. Lalu yang keempat, menolong kakak atau adik yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu yang kelima, saling menyayangi anggota keluarga di rumah. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Yang ketujuh, bermain bersama kakak dan adik. Yang kedelapan, membantu membimbing adik mengerjakan tugas. Contoh menghargai keberagaman anggota keluarga di rumah itu lebih dari 8, banyak sebenarnya ya, tapi Ustazah menjelaskan hanya 8. Jadi yang pertama menghormati dan mendengarkan orang tua. Kita harus mendengarkan dan menghormati orang tua. Ketika orang tua berbicara, ketika orang tua menasehati, kita harus mendengarkan dan harus menghormati. Terus senang berbagi di anggota keluarga itu bisa berbagi, misalnya adik dengan kakak, kakak dengan adik, terus misalnya adik dengan bunda, ayah dengan bunda, bunda dengan ayah. Jadi itu anggota keluarga. Membantu ayah dan bunda di rumah ya. Kalau misalnya di rumah, kita harus membantu ayah dan bunda sebisa kita. Misalnya apa yang kita bisa boleh dibantu. Misalnya pagi-pagi itu untuk membukakan pintu, misalnya kunci pintu kita udah bisa nih pagi-pagi, pintunya dibukain, atau jendela-jendela atau gorden-gorden ya. Misalnya saja anak belum bisa nih untuk membantu bunda misalnya cuci piring. Kalau belum bisa berarti belajar minimal 1 dulu piring plastik yang kita cuci. Nah gitu ya, jadi membantu ayah dan bunda di rumah. Menolong kakak dan adik yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau misalnya adik kita lagi membutuhkan pertolongan di rumah, kita jangan sungkan untuk membantu adik ya. Misalnya nggak mau adik biarin aja, enggak, tapi di rumah kita harus membantu adik juga. Menyayangi anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak sama adik, sama ayah, sama bunda dan anggota keluarga, bermain bersama ya. Lalu beberapa contoh kebersamaan sifat yang dimiliki teman-teman lain. Nah sekarang kita harus memiliki sifat ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab itu? Yaitu sikap menyadari akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jadi bertanggung jawab. Misalnya bunda bilang ke kakak, misalnya nanti kalau misalnya bermain di rumah, kalau sudah selesai nanti kakak masukin ya, atau adek masukin ya barang-barangnya ke tempat yang sudah bunda siapkan. Jadi udah bermain itu nggak langsung pergi, bunda aku pergi ya, mainannya masih berantakan, tapi kita simpunkan lagi, masukkan ke dalam keranjangnya atau tempat yang sudah disediakan. Nah itu contoh bertanggung jawab gitu ya. Terus yang kedua, misalnya perhatian itu peduli dengan orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Jadi perhatian sama orang lain. Misalnya teman kita di sekolah terjatuh, nah kita harus perhatian sama teman kita, dibantuin, terjatuh itu dibantuin. Atau misalnya tidak memaksakan kehendak tuh, contoh misalnya aku mau pergi ke kantin sana, aku mau ke kantin sini, nggak boleh, harus ke sini, ngikutin kehendak kita, itu nggak boleh ya. Terus yang ketiga, pendiam, senang mendengarkan dan tidak banyak bicara. Maksudnya pendiam di sini, kalau ada temannya yang berbicara, kita mendengarkan, gitu. Namanya pendiam di sini tuh, jadi nggak temannya bicara, kita juga bicara, tapi kita harus diam, ya. Terus periang, nah sifat periang ini senang tersenyum dan membuat suasana sekitarnya menjadi ceria.
Jadi ada temennya lagi sedih, nah kita punya sifat periang, nah jadi membuat temennya bahagia, tersenyum, terus diajak main, ayo sini main aja, gak usah sedih. Nah, ini namanya sifat periang. Lalu yang kelima adalah sifat ikhlas memaafkan kesalahan orang lain tanpa marah ataupun dendam. Jadi ini yang harus kita punya juga, sifat pemaaf. Jadi temennya tuh udah misalnya mukul kita, terus dia minta maaf ya tadi aku mukul gini-gini, nanti kita memaafkan. Lalu yang keenam, kita mempunyai sifat penolong, yaitu senang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi orang yang kesusahan di depan kita, atau kita melihat kayaknya orang itu kesusahan, nah kita bantu, kita punya sifat penolong. Misalnya ustazah lagi naik tangga bawa barang, bawa buku banyak, tiba-tiba melihat begitu langsung, ustazah ada yang bisa ditolong atau bisa dibantu, seperti itu. Atau bunda tuh lagi sibuk, adik nangis, terus bunda juga lagi masak, nah kita bantu bunda dengan menjaga adik biar nggak nangis, atau nemenin adik bermain gitu ya. Atau misalnya ayah kesulitan lagi mau menyiram tanaman, terus tiba-tiba kerannya tuh mati misalnya, terus pengen dinyalain, nah kita bantu untuk menolong seperti itu. Jadi kita tanggap dalam melihat situasi yang ada di sekitar. Jadi kita harus mempunyai minimal 6 sifat yang ada: bertanggung jawab, perhatian, pendiam, periang, pemaaf, sama penolong ya. Tapi pendiam di sini ketika berbicara bukannya pendiam gini, ada temannya yang bertengkar, kita mah diam aja, nggak ngelapor ke guru, atau misalnya tidak melerai, diam aja, ini namanya sifat pendiam. Nah, pendiam yang ini adalah pendiam yang kurang baik. Jadi pendiam di sini maksudnya ketika temannya berbicara kita diam dengerin gitu. Ketika ustazahnya berbicara, teman-teman diam seperti ini, misalnya menyimak, nah itu juga punya sifat pendiam ya. Lalu kita masuk ke subtema 2, aturan keselamatan di perjalanan. Tadi keselamatan di rumah, kita masuk sekarang ke perjalanan. Di perjalanan juga pasti teman-teman sering mendengar ada kecelakaan mobil yang tiba-tiba masuk jurang, atau kecelakaan mobil sama motor, atau motor sama motor, kecelakaan karena misalnya terbentur, remnya blong dan lain-lainnya. Di sini sikap yang harus diperlukan saat sedang melaksanakan musyawarah, yaitu satu, itu mendengarkan orang lain berpendapat. Nanti teman-teman itu pasti akan belajar namanya musyawarah. Memaafkan jika orang lain melakukan kesalahan. Yang keenam, memutuskan masalah bersama-sama secara adil dalam mencapai mufakat. Karya ustazah mau ke sini dulu karena ada kakak Rehan baru masuk. Kita harus mempunyai sikap yang pertama, mengingatkan bila ia lupa beribadah pada waktunya. Jadi misalnya kita Islam nih, terus ada yang Kristen, oh iya ya hari Sabtu itu dia beribadah ke gereja, jadi kita nggak usah deh ajakin main dulu di jam seitu misalnya, karena dia mau beribadah. Atau misalnya ada teman kita yang Kristen, nah ternyata dia punya sifat juga mengingatkan bila ia lupa, misalnya contoh ya, misal kakak Akila kan ini udah waktunya sholat zuhur, ayo boleh sholat dulu, saya tunggu di sini aja. Karena dia misalnya beragama Kristen, jadi dia juga mempunyai sifat seperti ini, bagus. Jadi dia mengingatkan, kita saling mengingatkan. Lalu menunggu selesai beribadah sebelum mengajaknya bermain. Nah ini misalnya, oh ternyata teman kita tuh lagi sholat nih, jadi kita jangan dulu ngajak bermain, nunggu sampai selesai sholat gitu. Kalau misalnya agamanya Kristen. Tapi kalau agama Islam berarti ya sholat dulu, dua-duanya harus sholat dulu sebelum bermain. Nah, sekarang kita akan masuk ke menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, untuk PPKN-nya, sikap yang menunjukkan persatuan, yaitu berteman dengan anak yang satu suku dan berbeda suku bangsa denganku. Jadi, kita boleh berteman yang sama-sama satu suku dan yang berbeda suku bangsa. 2, menolong siapapun tanpa melihat agama atau asal-usul daerahnya. Kalau kita menolong orang, kita nggak boleh lihat, oh ini kayak Kristen deh, nggak usah ditolongin deh kalau dia kesusahan. Kita harus menolong ya. Atau misalnya ini orang mana di Papua kayaknya lagi kesusahan mencari alamat di sini, ya biarin aja, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus menolong ya. Yang ketiga, bekerja sama dengan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya ada kerja kelompok, ada laki-laki dan perempuan, misalnya mengerjakan tugas, nah kita tetap harus bekerja sama gitu ya. Tapi menjaga hijabnya. Yang keempat, jika ada teman baru,
aku akan mengajaknya berkenalan. Iya, misalnya teman baru nih masuk kelas kita, dia memperkenalkan, terus kita nggak boleh biarin aja, tapi diajak teman, kenalan ya, namaku ini gitu ya, mengajak berkenalan. Terus yang kelima, jika menjadi ketua kelas aku harus bersikap adil. Jadi kalau ketua kelas harus adil, nggak boleh pilih-pilih kasih, ini aku kelompokku kelompok 5 nih, terus kelompok yang lain nggak usah dikasih tahu deh. Harus adil, semua kelompok harus diberitahu ketika ada tugas misalnya dari ustazahnya, karena kita ketua kelompok. Lalu yang keenam, tidak memaksakan teman-teman bermain sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi nggak boleh memaksakan bermain. Kita pengen main lompat tali, terus temennya pengen main kelereng, ayo main lompat tali aja, jangan main kelereng, nggak enak itu, misalnya nggak boleh kayak gitu ya. Terus nomor 8, tidak curang saat bermain. Jadi bermainnya harus sportif. Yang ke-9, menghormati dan menghargai teman saat bermain. Ya. Yang ke-10, bersabar menunggu giliran ketika bermain. Biasanya kalau misalnya teman-teman main kelereng, itu biasanya bergiliran. Ini dulu yang nanti main, baru ini ya, seperti itu. Atau bermain yang lain, bermain lompat tali juga bergiliran. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa dibahas di PPKN ini, teman-teman. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mengenai PPKN ini? Udah dibaca kayaknya ya? Iya, nanti ada di set Ustazah yang tertinggal. Bacaannya tinggal dibaca, tinggal dipahami. Gitu. Teman-teman lancar ya? Kakak Fatur lancar puasanya? Alhamdulillah. Jadi ini nggak ada yang bocor-bocor ya, semuanya penuh ya. Selama 2 hari ini penuh. Alhamdulillah. Takbir, takbir. Yang penuh 2 hari kemarin takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang sakit nggak? Hari ini ada yang sakit nggak? Ramai. Iya. Kapan hari tuh kemarin mau curhat ya, nggak jadi ya. Ustazahnya lagi ada kesibukan. Oke, kita lanjut ya teman-teman di buku halaman 127. Iya. Kakak Akila bawa bukunya nggak yang ini? Halaman 127. Oke, 127. Saja matikan dulu ya, unmute dulu ya. Semuanya. Ya. Oke. Terus saja cek dulu ini. Oke, Kakak Muhammad, Assalamualaikum. Yang udah hadir nih, yang hadir yang sekarang, saja lihat ya, Kakak Hilya, Kakak Aruna, Kakak Zahra, Kakak Reha, Kakak Zeran, Kakak Nahla, Kakak Fatur, Kakak Gibran, Kakak Akila, Kakak Syafi, Kakak Muhammad, Kakak Syifa, Kakak Idan, Kakak Fida, Kakak Ika, Kakak Faraz, Kakak Hafla, Kakak Naufal, sama Kakak Abdullah. Oke, halaman 127. Di sini ada tulisannya, penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat sesuai dengan ejahan bahasa Indonesia atau EBI. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kapital. Contohnya, dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Huruf D, yang huruf A itu huruf D, dia, D-nya besar. Itu namanya awal kalimat. Lalu yang kedua adalah kita, K-nya itu besar. Itu awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf utama unsur. Nah, itu unsur ya. E-nya coret ya, unsur. Nama orang termasuk termasuk julukan. Contohnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Jenderal Kancil, Dewa Pedang. Jadi nama-nama kita. Nah, ini setiap awal kalimat tuh Amir Hamzah, A-nya besar, H-nya besar. Amir Hamzah ya, untuk nama orang. Lalu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, teman-teman, ada petikan langsung itu tanda koma ada 2 di atas, terus dia bersamaan angka 2 koma di atas. Contohnya kayak gini.
Adik bertanya, nah koma itu berarti ya. Kapan kita pulang? Nah, tanda petik ini sebelum K-nya itu, K-nya huruf kapital, dikasih tanda petik. Ya, Ustazah kasih balik videonya. Nah, dikasih tanda petik ini. Nih, dikasih tanda petik ini, kapan kita pulang, tanda tanya baru dikasih petik lagi. Ya, biasanya ini dalam kalimat sapaan atau huruf kapital pada awal kalimat petik langsung ya. Nah, besok pagi ini ada kutip. Nah, ini ada petik juga. Baru kata dia. Besok pagi kata dia. Nah, berhenti di sini. Mereka akan berangkat. Mereka di sini ada tanda kutip. Ini tanda petik di sini, tanda petik di sini. Ya, kenapa ini kok ada dua-dua ya? Ustazah ini ada dua-dua. Ya, karena di sini habis koma, terus ini ada kalimat lagi. Mereka akan berangkat. Nah, ada di slide-nya teman-teman, ada tambahannya lagi nih, ada C, ada D ya. Yang C itu, orang itu menasehati anaknya. Berhati-hati ya, Nak. Nah, berhati-hati, Nak besar, baru ini kasih tanda seru karena dia menyuruh. Berseru ya, menyeru, baru ini tanda petik. Lalu yang keempat, ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab, suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, ini Islam. Islam hurufnya kapital. Baru Al-Quran A-nya juga kapital. Terus Allah. Terus Tuhan. Nah, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nyah di sini itu. Nah, ini tuh berarti kata ganti dari Allah ini. Nyah. Makanya nulisnya harus begini, hamba strip nyah. Nyah ini tuh artinya Tuhan. Terus ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Nah, mu di sini kata ganti Tuhan. Ke jalan yang engkau beri rahmat. Engkau di sini adalah kata ganti Tuhan. Engkau di sini tuh Allah ya. Nah, lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Yang huruf kapital adalah Indonesia. Bangsanya B-nya kecil. Lalu suku Dani. Suku itu kecil, Daninya yang besar. Nama suku, Daninya yang besar. Lalu bahasa Bali, B-nya yang besar. Itu ya. Lalu yang keenam, huruf kapital dipakai sebuah huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, nama, bulan, nama, hari, nama, tahun, ditulis kapital. Sebelum-sebelumnya kita udah belajar ya. Nah, tahun Hijriah, tahun Hijriah hanya besar. Bulan Agustus, bulannya nggak usah besar, tapi Agustusnya besar. Hari Jumat, Lebaran, hari Rabu, Kamis, itu ya besar. Lalu yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Contoh Jakarta, Danau Toba, Jawa Barat, Selat Lombok, Samarinda, Balikpapan, Bontang, nama kota hurufnya kapital. Jadi sebagian besar huruf kapital ini pernah dipelajari di tema-tema sebelumnya. Ya, di tema-tema sebelumnya. Jadi kita hanya mengulang-ulang saja, hanya penambahan di kata Tuhan, pengganti Tuhan. Itu untuk kapital ya. Lebih jelasnya nanti teman-teman baca di sini. Jadi untuk nama suku, nama bangsa, nama bahasa itu kapitalnya kayak bisa Indonesia, suku Dani. Iya, adanya kakak Idan ya. Oh iya, Ustazah iya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman 128. Mau dibaca ya, Ustazah panggil yang membaca ya. Oke, dimulai dari kakak yang sudah nyimak kayaknya nih, kakak Syifa. Kakak Syifa boleh membaca dari judulnya, aturan penggunaan alat elektronik. Aturan menggunakan alat elektronik. Setrika,
Kurang kedengeran dikit, kasih volumenya gede lagi. Kakak Syifa semangat. Ya, stop. Stop. Kasih pas stop. Dilanjut sama kakak Nahla. Kakak Kila nggak bawa bukunya ya? Nah, saja ini dulu. Kakak Nahla dari sini. Oh, kakak Nahla belum dinyalain kayaknya mic-nya. Iya. Yang mana sampai mana nih? Kabel. Kakak Nahla ini nih. Nih. Halaman 128. Ya, salah satu bahaya mana nih? Oke, stop. Lanjut sama kakak Zahra. Dikit-dikit ya, usahanya mau dengar suaranya ya. Yang ini. Ikuti. Ya, stop. Kakak Gibran mana nih kakak Gibran? Boleh kan? Oh, lagi keluar dulu kayaknya ya. Kakak Syafiq, boleh lanjut nih. Menggunakan alat. Yang ini sayang dibaca nih. Gunakan. Ya, jadi ya stop. Nah, di sini adalah penggunaan alat elektronik. Nah, jadi ini ya, perhatikan ini aja ya, ikuti buku petunjuk alat elektronik. Biasanya kalau kita beli alat elektronik tuh ada di dalamnya itu petunjuknya. Terus seperti ini nanti dibaca. Terus ke kamar mandi. Nah, aturan ke kamar mandi ini ada di sini. Yang belum baca, Kakak Faraz yang matiin kameranya. Kakak Faraz, boleh dibaca dari sini. Nah, ini Kakak Faraz. Teng. Kakak Faraz mana? Oh, Kakak Dina tuh udah lambai. Ntar sebentar ya. Kakak Faraz, ayo lanjut. Aturan boleh baca di sini di Ustazah, boleh baca di elektronik terdapat iya. Oke, stop ya. Kakak Dina. Ya Kakak Faraz stop. Kakak Dina, ini modelnya estafet ya. Jadi nanti yang sebutkan namanya lanjut. Kakak Dina. Mana kameranya masih tertutup? Lagi lemes. Mana? Nah, kan cantik. Siapa tahu kan lagi tidur bacanya. Oke, lanjut ya Kakak. Contoh lain.
Ya, di kamar mandi. 1. Mm. Oke, stop, stop. Stop. Sedikit-dikit ya. Kakak Rehan. Oke, Kakak Rehan nomor 3. Ya. Ya. Stop, stop. Stop. Kakak Gibran. Nomor 5. Nomor 5. Halaman 129. Ini nah. Menyiram. Kakak Gibran dinyalakan dulu. Tit. Ya, oke. Ya, benar. Setelah buang air ya, kakus itu ini apa toilet yang biasa kita BAB BAK gitu kan, kakus itu. Nah, teman-teman, ternyata di kamar mandi juga itu akan ada aturan di kamar mandi karena dia juga bisa apa tuh namanya, bisa membuat tidak selamat kamar mandi. Ya, contohnya gini, misalnya lantainya itu kan licin, tiba-tiba masuk aja lari-lari misalnya, bisa terjatuh. Nah, pernah ada cerita memang terjatuh di kamar mandi itu misalnya kena kepalanya sini, bisa terjadi kepalanya pendarahan dan lain sebagainya. Jadi kamar mandi di sini tuh bergantian membersihkannya, misalnya nanti ada tugas siapa yang membersihkan kamar mandi tuh bunda, ayah, atau dibantu kakak atau teman-teman ya. Nomor 1 Kakak Hilya. Pertanyaannya, lantai kamar mandi yang licin dapat membuat kita nyaman atau terjatuh? Ya, terjatuh. Boleh ditanda checklist ya teman-teman, terjatuh. Ya, nomor 2 Kakak Muhammad. Kakak Muhammad. Ya. Checklistnya ya di titik-titik kasih checklist. Kayak Bentar. Nah, kayak gini nah. Ya, centang atau checklist. Atau centang, ya centang ya. Ya kakak? Oh, itunya apa? Nih. Oh, udah kerjain, nggak apa-apa, sambil disimak aja ya. Ting ting ting. Oke, nomor 2. Nanti tadi kakak Muhammad lagi di jalan ya? Udah bisa ya kakak Muhammad? Pertanyaannya, agar lantai kamar mandi tidak licin harus di A disapu, B disikat. Di apa? Ya, disikat. Cek disikat ya teman-teman. Nomor 3 kakak Hafla yang cantik itu. Ada yang merah-merahnya. Oke kakak Hafla, air harus digunakan dengan titik-titik. Hemat atau sebanyak-banyaknya? Ya, hemat. Checklist hemat ya. Nomor ketiga hemat. Nomor 4 yang belum ditanya kakak Fidal. Kakak Fidal, bak mandi harus titik-titik secara rutin. Dikuras atau dicuci? Mic-nya di kamar mandi. Kamar mandi harus titik-titik secara rutin, dikuras atau dicuci? Nah, yakin jawabannya? Dicuci. Yang lain Ustazah mau tanya coba ya. Ke yang belum. Kakak Zeren. Entar dulu, Ustazah mau tanya ke Kakak Zeren. Kakak Zeren, jawabannya kira-kira dikuras atau dicuci? Dikuras. Kenapa jawabannya dikuras?
Air yang warna kuning. Ya, betul, semuanya betul. Kakak Fidal, kenapa Kakak Fidal tadi bilang dicuci? Karena ya bersih ya, betul. Jadi benar Kakak Fidal juga benar, maksudnya itu dicuci itu namanya tuh dikuras, maksudnya gitu. Karena kan biar bersih. Jadi Kakak Fidal istilah lain untuk bak itu namanya dikuras ya. Dikasih checklist, tapi benar tadi Kakak Pidato maksudnya tuh dibersihin gitu, cuman nggak tahu apa dicuci apa dikuras. Nah, kok untuk bak mandi namanya dikuras ya Kakak Fida. Jadi udah benar ya, semuanya udah benar. Nah, kalau dicuci ini istilahnya sebutannya itu misalnya cuci baju, cuci piring, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya bak mandi itu namanya dikuras. Dikuras itu artinya kan baknya tuh udah penuh. Terus dibersihin, tadi ada yang bilang kan yang kuning-kuningnya atau misalnya ada lumut-lumutnya tuh dibersihin. Nah, habis itu dibuka tuh penutupnya dibuka, akhirnya air yang ada di bak itu di ke bawah itu apa? Airnya dialirkan, namanya itu dikuras. Ya, kalau misalnya diisi itu namanya diisi. Jadi yang udah baknya udah penuh, habis itu dibersihin, baru airnya tuh dialirkan, dibuang, itu namanya dikuras. Gitu ya. Ya, Nak. Ya, Kakak Hilya. Mana? Iya, boleh di situ, boleh di depannya. Karena ini cetakan bukunya ya, kurang ini ya. Boleh dicat yang kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ting, ting. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya di belakangnya jatuh checklist nggak apa-apa, sama aja. Ya. Oke. Nomor 5 Kakak Noval. Ini Kakak Ida baru masuk. Nomor 5, setelah buang air kita harus titik-titik. Menyiram kakus dengan air, menyikat kamar mandi. Kakak Noval mana nih? Oh enggak, di ini aja sama Kakak Akila. Mana Kakak Noval? Kakak Abdullah mau? Kakak Abdullah boleh. Setelah buang air, kita titik-titik menyiram kakus dengan air atau menyikat kamar mandi. Menyiram kakus dengan air atau menyikat dengan kamar mandi. Menyikat kamar mandi. Kakak Noval, udah angkat tangan. Kakak Noval mau jawab, ayo. Siapa duluan? Halaman 129. Siapa yang duluan? Boleh rebutan. Jawabannya adalah nomor 5. Setelah buang air, kita titik-titik menyiram kakus dengan air atau menyikat kamar mandi. Iya, menyiram kakus dengan air. Kakus itu artinya toilet. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah BAB atau BAK ya harus disiram dengan air, bukan menyikat. Masa iya misalnya masih ada di situ kan di toiletnya, di tempat pembuangan air BAB dan BAK masih disikat gitu ya. Oke, nomor 1. Tebak-tebakan ya, nomor 1 halaman 129. Bahasa Indonesia itu teman-teman lebih ke memahami. Jadi ada soal baru dipahami, bukan hafalan ya. Bukan dihafal seperti matematika. 129. Oke, nomor 1. Sebutkan nama, langsung jawab ya. Oke, nomor 1. Menyesal, memecahkan, telah, kaca, raka, jendela. Yang boleh jawab, yang bisa jawab boleh. Ulang. Ininya apa namanya? Aimot tangannya boleh, nanti saya sebutkan namanya. Tuk. Kakak Nahla ya. Kakak Nahla. Kakak Nahla nomor 1 apa jawabannya?
nggak pakai karena. Raka menyesal telah. Iya, benar. Raka menyesal telah memecahkan kaca jendela. Ini ya. Nih, kasih seperti ini. Raka, ini Raka nomor 1. Raka menyesal nomor 2, telah nomor 3, terus memecahkan nomor 4, lalu kaca nomor 5 dan jendela nomor 6. Kalau disusun seperti ini, Raka menyesal telah memecahkan kaca jendela. Seperti itu. Ya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman kasih begini nih. Nih. Menyesal. Yang pertama itu udah diketemuin Raka. 1, 2 menyesal. 3 itu telah. Lalu 4, 5, 6. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Nomor 2. Yang sudah mengerjakan nomor 2. Pasti ada yang sudah mengerjakan sebelumnya. Nomor 2, ayo siapa? Angkat tangannya pakai emot ya. Oh, Kakak Syafiq sudah. Kakak Syafiq dulu. Kakak Syafiq apa Kakak Syafiq? Ya, Kakak Zeran. Menurut Kakak Zeran udah benar belum Kakak Syafiq? Benar belum? Betul atau benar? Ya, udah benar. Mereka bermain bola di lapangan. Coba lagi, nomor 3. Kenapa ini kok cepet-cepet Ustazah mau cek ada yang sudah mengerjakan atau belum? Nomor 3 siapa yang mau? Ayo siapa yang mau? Kakak Gibran mau? Siapa? Kakak Hilya boleh. Sangat licin membahayakan yang lantai. Yang benar adalah lantai. Iya, lantai yang sangat licin membahayakan boleh, sangat membahayakan boleh. Lantai yang licin sangat membahayakan. Ya. Nomor 4, pasti ada yang sudah ngerjain. Kakak Aruna. Kakak Aruna nomor 4, Kakak Aruna. Tempat jalan bermain bukan untuk. Iya, jalan bukan untuk tempat bermain. Jalan bukan untuk tempat bermain. Nomor 5 terakhir. Siapa yang cepat? Ayo yang mau. Kakak Syafiq sudah, yang lain. Kakak Fatur sudah belum? Mengerjakan belum? Ayo. Udah? Hah? Oh, belum. Nggak apa-apa. Ayo yang sudah. Selain yang udah jawab ya. Kakak Dina. Ayah gudang menyimpan berkebun peralatan di. Yang benar kayak mana ya? Sedikit lagi ada yang ketinggalan. Ayo boleh Kakak Rehan. Ayah. Iya, di gudang, benar. Jadi Kakak Rina udah benar, Kakak Rehan benar. Cuman kurang sedikit tadi ya. Bisa aja ulang ya. Ayah menyimpan peralatan berkebun di gudang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah hebat. Ya, teman-teman sudah hebat. Satu sudah mau belajar. Yang kedua ternyata Ustazah cek ada yang sudah belajar mengerjakan duluan sebelum Ustazah suruh. Nah, itu berarti punya keinginan untuk
untuk pintar, untuk bisa ya. Kalau misal ustazah Ana belum dikerjakan berarti lain kali. Kalau misalnya tidak disuruh sama ustazah dicek-cek, dikerjain. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam soal atau belum dipahami, nanti teman-teman bisa mengerjakan. Nah, untuk pecahan nanti besok ya, besok ustazah jelaskan ya pecahan ya. Tapi yang pasti kalau pecahan itu teman-teman harus tahu yang di atas itu namanya apa ya? Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Coba lihat ustazah di sini nih. Nah, ini namanya pecahan. Pecahan ini itu adalah misalnya contoh ya, nanti akan lebih jelas tapi kurang lebih seperti ini. Misalnya teman-teman punya, nah misalnya ini ya, ini contoh aja bulat ya. Ini misalnya punya kue bolu yang bulat. Terus ustazah bagi dua nih, ini kok nggak lurus ya? Ya deh. Ini dianggap aja lurus ya karena nggak pakai penggaris. Contoh dianggap lurus ya. Ini misalnya untuk kakak Idan, ini untuk kakak Zeren. Nah, berapa yang mereka terima? Nah, ini teman-teman awalnya itu kan 1. Karena dibagi 2, jadi ini namanya 1/2. Ya, ini 1/2. 1 ini mana? Ini tuh 1 karena dia dapatnya 1. Dari 2, ini 1, 2. Gitu. Makanya dibilang 1/2. Kalau misalnya ini ada bolu lagi, dibagi 4, Nah, ini di sini di bagian ini ustazah mau kasih kakak Hilya. Nah, ini berarti bagian kakak Hilya yang ustazah kasih warna ini berarti berapa ya? Dikasih berapa sama ustazah? Dikasih 1/4. 1 itu kuehnya 1, semuanya ada 4. 1, 2, 3, 4, makanya 1/4. Jadi kakak Hilya dapat 1/4, 1 bagian dari 4 bagian. Gitu, nanti besok kita akan belajar ini ya. Kita akan tutup dulu. Kangen kelas ya. Ya, udah pembelajarannya, semangat ya teman-teman. Sebentar lagi mau liburan, harus semangat ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut Zoom-nya ustazah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pembelajaran ini ya. Dan jadi anak soleh dan soleha. Puasanya mudah-mudahan full sampai nanti ya. Allah mudahkan ya. Ya. Mudah-mudahan gak ada yang bolong-bolong. Ya. Iya. Iya, nanti baru libur. Terus kalau misalnya ngantuk berarti tidur. Jangan main. Kalau lemes-lemes berarti istirahat. Oke, dipoto dulu, belum dipoto ya. Kakak Naufa, Kakak Abdullah, dibuka kameranya. 1. Kakak Abdullah. Wah, Kakak Naufa sudah potong rambut. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Oke, ini juga. Udah nyala. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketemu lagi besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. PPKN-nya ada di set news saja ya, 10 soal. Ya, ayo. Waalaikumsalam.
Iya, Kakak Ika. Yang dikerjakan? Ada di site-nya Ustazah. Ada di site-nya di aplikasi ya Kakak Iko ya. Waalaikumsalam.